Aksi unjuk rasa warga asal Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor di kantor Kecamatan Cigudeg berlangsung ricuh. Massa yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin ini menagih janji Gubernur Jawa Barat pasca penutupan tambang di kawasan Cigudeg dan Rumpin. Kericuhan dipicu oleh kekecewaan atas sikap camat saat menemui pengunjuk rasa. Mereka menilai camat tidak membela warga karena tidak dapat menyampaikan keluhan warga pada gubernur. Akibatnya, massa yang kecewa melampiaskan amarahnya dengan melempari kaca kantor kecamatan dengan batu dan botol air mineral. Tidak hanya itu, massa juga memblokir jalan Cigudeg Bogor dengan membakar ban bekas. Ya, akan dibukanya tambang dalam jangka 3 bulan yang belum ada kepastian, dan tuntutan kompensasi yang dijanjikan sebulan 3 juta sampai saat ini belum turun juga. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas Jalan Raya Cigudeg serta pelayanan masyarakat di kantor kecamatan lumpuh total. Warga mengancam akan menduduki kantor kecamatan Cigudeg hingga tuntutan mereka terpenuhi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, geng motor bersenjata serang permukiman warga di Jalan Rapocini Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, warga terdesak balik menyerang hingga berujung tawuran. Puluhan kawanan geng motor bersenjatakan panah busur dan batu serang permukiman warga di Kecamatan Rapocini Raya, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari. Warga yang terdesak sontak balik menyerang hingga berujung tawuran di tengah jalan raya. Arus lalu lintas di dua arah Jalan Veteran Selatan Makassar terhenti. Pengendara melintas dibuat ketakutan usai busur panah, batu, dan kembang api jadi alat saling serang. Tidak ada korban jiwa, namun satu kendaraan geng motor jadi sasaran amuk warga. Tawuran terhenti usai polisi tiba di lokasi datang membubarkan. 5 remaja asal luar kota Makassar masih berstatus pelajar diamankan beserta 3 kendaraan sepeda motor. Jadi setelah mendapat laporan, kami melakukan pengejaran terhadap konvoi remaja bermotor ini di Jalan Petarani. Dan setelah dibubarkan, mereka melakukan aksinya lagi di Jalan Petra. Dan sedang melakukan balap liar. Dan melihat warga, ada yang sedang duduk-duduk, dan mereka melakukan penyerangan terhadap warga. Dan terjadilah tawuran. Polisi imbau para orang tua diharap memperketat pemantauan ke anak-anaknya terkhusus aktivitas di malam hari guna tidak menjadi pelaku hingga korban tindak kriminalitas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran 2 kelompok pemuda antar kampung terjadi di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Ya, polisi yang tiba harus membubarkan massa dengan gas air mata. Pelaku tawuran merekam aksi pamer senjata tajam di kawasan perbatasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Namun para pemuda ini ternyata akan melakukan tawuran dari kelompok pemuda lainnya. Naas, kedua kelompok ini pun pecah dan terjadi 2 kali, yakni pada Minggu sore dan malam. Menurut saksi mata, tawuran melibatkan Kampung Bukit Duri Tanjakan, Jakarta Selatan, dan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Kedua kelompok tawuran menggunakan berbagai jenis senjata tajam, benda tumpul, hingga petasan. Para pelaku nampak saling serang tanpa mempedulikan warga yang tengah beristirahat. Polisi yang datang langsung berusaha membubarkannya, bahkan dengan menggunakan gas air mata. Hingga Senin dini hari, polisi masih berjaga-jaga di sekitar lokasi guna mengantisipasi tawuran susulan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Pemirsa, awal tahun cuaca ekstrim masih membayangi sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, di kota Serang, Banten, banjir akibat luapan Sungai Parung merendam sejumlah permukiman. Perumahan Grand Sunter, Cipocok Jaya menjadi salah satu wilayah dengan dampak terparah. Sekitar 450 rumah terdampak banjir dan puluhan kepala keluarga terpaksa mengungsi ke 2 titik pengungsian. Air meluap dan merendam permukiman warga dengan ketinggian 30 hingga 80 cm. Banjir ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejak Minggu malam. Hingga Senin malam, seluruh perangkat daerah dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga aparat kewilayahan masih disiagakan di lokasi banjir. Pemirsa, banjir juga merendam sebuah puskesmas di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hingga membuat sejumlah pasien harus dievakuasi. Ya, genangan banjir juga merendam jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah dan mengakibatkan kemacetan panjang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan Puskesmas Pelabuhan Ratu terendam banjir. Sejumlah ruangan pelayanan hingga perawatan terendam setinggi 50 cm hingga 1 meter. Akibat banjir tersebut, 10 orang pasien dan tenaga medis terjebak di dalam ruangan. Petugas Basarnas Sukabumi mengevakuasi pasien yang dirawat ke Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Basarnas melakukan evakuasi terhadap 10 orang yang terdiri dari pasien dan keluarga pasien dan pegawai Puskesmas Pelabuhan Ratu. Untuk tinggi air yang ada di Puskesmas Pelabuhan Ratu sekitar 50 cm sampai 1 meter. Sementara itu banjir juga merendam jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah. Antrian panjang kendaraan besar di jalur Pantura terlihat baik dari arah Semarang ke Surabaya atau sebaliknya. Kemacetan hingga 3 km ini akibat banjir dan curah hujan tinggi yang mengguyur sejak Senin pagi. Petugas dikerahkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas, namun belum ada rekayasa lalin yang dilakukan. Dari Sukabumi dan Kudus, Tim Liputan iNews melaporkan.